Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Sudah makan pagi? Sudah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu seraya membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Mutua Rifana, Hadirah. Misna Amelia, Hadir. Muhammad Al-Faridi, Hadir. Muhammad Farid, Muhammad Irfan, Hadir. Muhammad Farhan, Hadir. Mujibul Halim, Hadir. Nadiatul Firda, Hadir, Kak. Gaisha Nuzula, Rahma Ridal, Rahmi Sabrina, Rana Munifah, Shifana Almira, ada kabar tak? Uswatun Maulidia. Hadir. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita dulu. Selama ini kalian tahu nggak bagaimana sebenarnya terhadap negara Indonesia? Apa yang kalian ketahui terhadap negara Indonesia hari ini? Atau pada saat terbentuk negara Indonesia sampai hari ini yang umur negara Indonesia adalah 78 tahun yang kemarin baru saja merayakan ulang tahun negara Indonesia yang ke-78 tahun. Apa yang kalian ketahui terhadap negara Indonesia? Kira-kira Indonesia negara kesatuan. Indonesia negara Kesatuan. Ada yang lagi? Ada yang lagi? Nggak ada. Cuman hanya negara kesatuan, yang lain? Selain daripada negara kesatuan, Indonesia juga dulu pernah terbentuk mengenai negara serikat. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, baik kita lihat dulu tayangan materi berikut ini. Nanti kalian buatkan diskusi atau kelompok. Nanti saya bagikan tugas untuk kalian kerjakan. Setelah nanti tampilkan materi, kalian amati baik-baik, buka buku catatan. Kalian kalau memang perlu dicatat. Nanti langsung kalian diskusi setelah nanti saya tetapkan video per materinya. Jelas ya? Ya, Pak. Oke, baik, kita lihat sama-sama. Materi yang pertama yaitu ada keberadaan Indonesia itu dikatakan adalah negara serikat. Kalian lihat dulu. Nah, ini negara serikat pertama sekali terbentuk itu melalui konferensi meja bulat atau disingkat dengan KMD. Itu pada tahun berapa? 1904. Mulai pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November. Sejak itu Indonesia berubah dari negara kesatuan pertama sekali terbentuk menjadi negara Indonesia menjadi negara serikat. Lanjut. Berikutnya ini juga gambaran negara serikat. Terus sebelumnya itu juga
bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaan. Perubahan tersebut menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan negara kesatuan menjadi negara federal layaknya sistem konstitusi negara barat. Republic of the United States of Indonesia atau Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pihak dalam konferensi meja bundar yang terdiri dari Republik Indonesia, Desain Comfort Federal Overleg DFO, dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari laman wawasansejarah.com disebutkan dengan disetujuinya konferensi meja bundar pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Kenapa baik? Bagaimana terbentuknya negara Indonesia adalah negara serikat? Pemirsa, hasil konferensi meja bundar salah satunya menyebutkan Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dari hasil tersebut, banyak kalangan menilai hasil konferensi meja bundar sangat menyimpang dari gerakan kebangsaan dan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang dituntut sebenarnya adalah pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, bukan penyerahan kedaulatan. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 7 negara bagian, yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Kemudian 9 daerah otonom yang meliputi daerah Jawa Tengah, Belitung, Kalimantan Barat, Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Riau, Dayak Besar, dan Kalimantan. Demikian, Assaat Datuk Mudo de facto Presiden Indonesia kedua yang memegang jabatan ini hingga dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950. Presiden Republik Indonesia Serikat Insinyur Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Muhammad Hatta memegang jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Langkah Amerika kemudian disusul oleh Inggris, Belanda, dan China. Pemirsa, negara Republik Indonesia Serikat buatan Belanda tidak berlangsung lama karena muncul berbagai tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Negara-negara bagian satu persatu menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950, DPR Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada Republik Indonesia.
Tindakan tersebut dengan cepat dilakukan juga oleh negara-negara bagian lainnya yang cenderung menghapuskan negara-negara bagian dan menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Setelah terjadi penggabungan tersebut, akhirnya negara Republik Indonesia Serikat hanya tersisa 3 negara bagian saja, yaitu Negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Pada April 1950, diadakan konferensi antara Republik Indonesia Serikat, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Keputusannya adalah membentuk Negara Kesatuan, dan Negara Republik Indonesia Proklamasi Yogyakarta harus dibubarkan. Pada 19 Mei 1950, Muhammad Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat membubarkan Republik Indonesia untuk membentuk negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1950, Insinyur Soekarno menandatangani Undang-Undang Sementara Republik Indonesia, dan 2 hari kemudian, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan. Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan di hadapan sidang DPR dan Senat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia Saat kemudian menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan penuh perjuangan, berlandaskan niat yang tulus dan ikhlas untuk membentuk negara kesatuan yang merdeka. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas semua pihak, peran aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, generasi muda, dan semua kalangan agar senantiasa memupuk rasa nasionalisme, sehingga tumbuh kesadaran secara menyeluruh, sikap yang rela mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara yang tercinta. Bentuk negara Indonesia Persatuan dan bentuk negara Indonesia Serikat. Silakan bentuk kelompok 4 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. LKPD atau lembaga kerja kalian yang kalian nanti diskusikan, buat di sini, ada materi di sini, kalian nanti buat di sini, kerjakan sesuai dengan amatan yang kalian amati tadi. Video mengenai yang pertama adalah negara serikat, yang kedua yaitu penerapan bentuk negara Indonesia dari pertama terbentuk negara sampai reformasi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 2 nih, kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Hah? Ini kelompok berapa?
dulu. Perhatikan baik. Ini kan ada lembaran kerja ini, ada materi yang udah saya buat. Nanti kalian analisis tadi, kalian udah catat tadi, dan nanti kalian isi petunjuknya di sini. Petunjuk baca, yaitu petunjuk penggunaan lembaran kerja. Buatlah kelompok kelas kalian masing-masing. Sudah kita bentuk ini. Yang kedua, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam kelompok kalian masing-masing. Ini ada pertanyaan. Ini yang poin A dan poin B juga ada pertanyaan. Kalian isi di sini nanti berdasarkan kalian amati tadi dalam analisis video tadi. Nah, yang berikutnya yaitu setelah selesai silakan nanti kalian presentasikan di depan kelas, atau nanti ada yang di antara kalian mengajukan pertanyaan ke kelompok lain, dan kelompok lain itu misalnya kelompok 1 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4, kelompok 4 menjawab, atau sebaliknya kelompok 4 juga menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1 hasil diskusinya, atau kelompok 1 menanyakan kepada kelompok yang lain, kelompok 2. Itu ada pertanyaan dan ada jawaban. Jelas mengerti? Oke, baik. Silakan bekerja untuk kalian buat dalam RKPD ini sesuai dengan materi yang sudah saya berikan. Silakan. Berpendapat apa kemarin? Bentuk negara serikat. Tapi kelompok 3 dan kelompok 4 itu mengenai materi bentuk negara serikat. Analisis tadi video yang saya tampilkan. Kalau yang kelompok 1, kelompok 2 adalah negara yang berbentuk kesatuan. Kalian nanti di sini di RKPD itu ada apa, siapa, di mana, kapan. Artinya apa bentuk negara Indonesia, siapa yang merumuskan negara Indonesia, di mana dirumuskan negara Indonesia, kapan dibentuknya negara Indonesia. Bagaimana pendapat kalian setelah kalian menonton video tadi? Buat diskusi di sini dalam poin ke dalam lembaran kerja ini. Dan poin A juga baca petunjuknya ada. Silakan bekerja. Bagaimana bentuk pemerintah yang berlaku dalam NKRI ini? Berarti tulis di sini. Ini kan poin A. Poin A mana poin A ini? Poin A yang ini. Ini pertanyaan apa ini? Bagaimana bentuk negara Indonesia terkait dengan di sini? Dari amati dari berikutnya apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan? Dari video yang dirumuskan. Nah, kalau yang ini tadi apa? Setelah mengamati tampilan slide itu, silakan kamu membuat pertanyaan dan jawaban menggunakan dari apa yang kalian amati tadi. Siapa, di mana, kapan, video yang dibuat itu tadi mengerti kan? Ada yang berapa? Yang A-nya itu kan bagaimana bentuk pemerintahan. Berarti kalau A-nya ini mana berapa? Di sini kita tulis. Pertanyaan kedua, berarti di kolom kedua. Pertanyaan ketiga di kolom ketiga berdasarkan analisis video tadi. Jelas, mengerti? Ini kalian jawab isinya. Ini mana poinnya? Ini apa? Benar. Mengamati tampilan slide tadi. Video sudah kalian amati tadi kan? Apa yang terjadi dalam video tadi? Siapa dalam video tadi? Di mana dalam video tadi? Kapan video tadi? Artinya dalam video itu misalnya apa yang terjadi? Perumusan misalnya dibentuknya negara serikat. Siapa yang membentuk serikat? Di mana negara serikat itu dibentuk? Kapan dibentuk negara serikat? Bagaimana tanggapan kamu terhadap video tadi? Jelas. Apa yang terjadi dalam video tadi? Misalnya negara serikat. Siapa yang membentuk negara serikat? Di mana dibentuk negara serikat? Kapan dibentuk negara serikat? Bagaimana tampilan video tadi? Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, poin A-nya ini berdasarkan pertanyaan di sini. Bagaimana bentuk pemerintahan yang berlaku dalam NKRI? Satu. Bagaimana bentuk negara serikat? 2. Apakah kesimpulan yang dapat dirumuskan? 3. Bisa. Itu dalam NKRI ini tempatnya ini. Isi di sini. Yang berdasarkan amati video tadi. Bagaimana bentuk negara serikat? Jadi kan sudah saya berikan juga video serikat. Kesimpulannya di sini. Berikutnya apa kesimpulan kalian rumuskan di sini berdasarkan amatan video tadi.
Nah, yang poin satu lagi, poin B ini, setelah mengamati tampilan video tadi, apa yang terjadi dalam video tadi? Oh, misalnya perumusan dibentuknya negara serikat, tulis di sini. Siapa yang membentuk negara serikat? Di mana dibentuk negara serikat? Kapan dibentuk negara serikat? Bagaimana pendapat kalian terhadap video tadi dan mengapa kelompok kalian berpendapat begitu? Yang tadi. Silakan. Nah, dan kerjakan, jangan ada yang tidur. Negara Serikat, ini materinya negara Serikat yang berdasarkan video tadi yang saya buat. Nah, coba lihat dulu yang kelompok negara Serikat. Yang kelompok negara Serikat tadi kelompok 3, kelompok 4. Coba lihat bagaimana di situ, kapan dirumuskan, di mana dirumuskan, dibentuk negara Serikat. Ini ada gambarannya semua yang berdasarkan dan simpulkan tadi dalam video. Kalian amati nanti tulis di RKPD tadi gambaran yang saya kasih. Itu kelompok 3 dan kelompok 4. Sedangkan kelompok 1 dan kelompok 2 ini negara berbentuk republik. Materinya juga ada, ini sudah saya simpulkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini juga. Kalian amati. Nah, jadi saya tampilkan slide pertama untuk kelompok 3 dan 4 mengenai negara serikat. Coba amati negara yang kelompok negara serikat. Coba amati yang kelompok 3, kelompok 4 mengenai negara serikat, amati. Nanti buat dalam kitab ini. Pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1945. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan presidensial. Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan parlementarisme. Paskaris 1950 sampai 1900. Dia yang baca, saya mantis dia orang yang baca. Dah, kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 3. Ada pertanyaan kepada kelompok 4 mengenai serikat. Ada pertanyaan? Lupa dikit, pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Setelah kelompok 3 yang baca mengenai serikat. Poin lagi, poin A. Jadi yang poin A itu, baca. Ya Allah, hanya pada awalnya Indonesia adalah negara kesatuan dan dirubah menjadi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dan dikembalikan menjadi negara kesatuan pada 15 Agustus 1950. Oke. Kelompok 4 ada pertanyaan kepada kelompok 3? Ada pertanyaan kepada kelompok 3? Di mana kelangsungannya konvensi meja bundar? Di mana kelangsungannya konferensi meja bundar? Di Den Haag. Tanggal berapa? 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ulangi, tanggal? 23 Agustus sampai 2 November 1949. Oke. Tepuk tangan. Konstitusional merupakan pemerintahan yang dan kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme
parlementer, konstitusi kesimpulannya dalam pemerintahan Republik konstitusional presiden tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi. Kelompok 2 ada pertanyaan pada kelompok 1? Cepat-cepat kelompok 2. Ada pertanyaan? Siapa yang merumuskan NKRI? Siapa yang merumuskan NKRI? Adalah Republik Konstitusional. Bentuk pemerintah Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola kehidupan di negara serta menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 negara Indonesia ialah negara kesatuan yang dibentuk republik. Oke, pertanyaan kelompok 2 kepada kelompok 1. Ciri-ciri negara serikat. Itu punya orang. Serikat orang itu. Sistem pemerintah Indonesia. Apa saja yang pernah berlaku? Ciri dari bentuk pemerintah Indonesia selanjutnya ialah sistem pemerintah presidensial. Maksud pemimpin negara dinamakan sebagai presiden. Sejak amandemen UUD 1945 yang ketiga dan keempat, pemerintah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintah presidensial secara nyata. Oke, tepuk tangan. Oke, duduk tempat dan masing-masing, jangan bubarkan dulu kelompok. Nanti kita lanjutkan kembali. Berarti hasil diskusi kita semuakan. Yang pertama yaitu Indonesia pernah pertama sekali dengan diterapkan yaitu bentuk negaranya adalah kesatuan, dimulai pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka melalui hasil sidang PPKI pada tanggal berapa? 18 Agustus tahun 1945. Pada saat berjalannya Indonesia dengan bentuknya kesatuan yaitu 1945 sampai dengan 1950. Di tahun 1950-nya itu Indonesia mengalami perubahan terhadap bentuk negara dan sistem pemerintahannya, yaitu dari bentuk kesatuan dan bentuk pemerintahannya presidensial menjadi bentuk negara serikat. Yang dijalankan sistem pemerintahannya itu adalah parlemen. Hanya 2 tahun diterapkan parlementer, setelahnya itu gagal. Maka dikembalikan kepada yang bentuk semula Indonesia itu menjadi negara kesatuan. Sampai dengan masa hari ini dikatakan reformasi tetap dipertahankan bentuk negara kesatuan. Ada berganti presiden, ada berapa kali berganti presiden, tetap Indonesia itu hari ini dikatakan adalah negara kesatuan. Yang kedua dalam bentuk negaranya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah ke depan nanti Indonesia akan berubah lagi sistem pemerintahan? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Tergantung nanti bagaimana perkembangan negara